Tuan. Melihat Qin Chen muncul, Saroye sangat bersemangat dan buru-buru melompat ke sisi Qin Chen dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Untungnya, sang master muncul tepat waktu. Ketika dia menghadapi bayangan hitam di depannya, dia merasa tidak bisa melawan sama sekali, dan dia tahu dengan jelas bahwa bayangan hitam di depannya pastilah orang kuat yang jauh lebih unggul darinya. Orang yang bisa membuatnya merasa seperti ini mungkin tidak mungkin dilakukan oleh sebagian besar kaisar tahap akhir. Kaisar tertinggi. Orang kuat seperti ini bisa dianggap sebagai raksasa di seluruh laut semesta selatan, dan bisa menciptakan kekuatan besar dan menjadi terkenal di mana-mana. Dikabarkan bahwa pemimpin kota Nanyuan, Mo Yun Gubo, adalah seorang kaisar puncak saat itu. Dia mengambil alih kota Nanyuan dengan prestasi besar dan diakui oleh banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan. Hah! Kamu adalah Qin Chen, rahasia luar angkasa sebelumnya. Bayangan hitam memandang Qin Chen dan pupilnya tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit. Jika dia bisa merebut seseorang darinya, pencapaian spasialnya mungkin akan lebih tinggi dari yang dia duga sebelumnya. Tuan Qin Chen. Rona juga bersemangat dan buru-buru datang ke sisi Saroye. Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengabaikan Luona. Dia hanya melihat bayangan hitam di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk bertindak liar di pintu masuk guaku? Berlebihan. Hahaha. Bayangan hitam itu tertawa liar, menggelegar, tawanya seperti guntur, dan itu seperti raungan yang menggelegar, terus-menerus bergema di seluruh kota Nanyuan. Sebagai pemimpin ketiga dari masyarakat naga hitam dan ahli tingkat kaisar puncak, dia baru saja mengambil tindakan di depan gua Qin Chen. Jangankan bergerak, meski berarti membunuh miliaran makhluk hidup dalam jarak puluhan juta mil, itu hanyalah urusan sehari-hari baginya. Pada saat ini, bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti. Tertawa dan menoleh ke langit di kejauhan. Siapa yang berani bertindak sembarangan di kota Nanyuan kita? Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia, dan saat berikutnya, sosok agung yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan aura menakutkan, seperti dewa, tiba-tiba turun ke dunia ini. Ledakan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi mekanis, auranya mencapai langit. Dia adalah penguasa kota-kota Nanyuan. Di sekelilingnya, ada semua pria kuat dengan aura luar biasa yang melayang di udara. Saat mereka jatuh, niat membunuh yang mengerikan melesat ke langit, mengunci bayangan hitam di depan mereka. Itu Mo Yun Kue, penguasa kota Nanyuan. Para pendeta dan tetua dari istana tuan kota semuanya telah diberangkatkan. Mereka semua adalah raksasa tingkat kaisar tahap akhir. Di kejauhan, orang-orang kuat dari banyak kekuatan, termasuk penguasa Gedung Tianwei dan penguasa Paviliun Abadi, juga terkejut. Karena, pada saat ini, seluruh formasi kota Nanyuan diaktifkan, dan rangkaian cahaya yang menakutkan melesat ke langit, membentuk sangkar yang luas. Memotong dan menutup kekosongan tak berung di seluruh kota Nanyuan. Yang paling penting adalah di mana rumah tuan kota berada, 12 pilar formasi menakutkan menjulang ke langit, seperti 12 pelangi ilahi yang cerah. Berubah menjadi dinding sangkar tak berujung. Menutup 12 area luas kota Nanyuan. 12 pilar inti formasi Yuantian semuanya telah diaktifkan. Apa yang terjadi? Apakah ada kekuatan besar yang berencana menyerang kota Nanyuan? Di kota, banyak pria kuat yang terkejut dan tersentak. Pergerakan di kota Nanyuan saat ini lebih kuat daripada ketika Qin Chen menghancurkan markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Gerakan ini sepenuhnya terinspirasi oleh skala perang skala besar. Siapa ini? Untuk sesaat, semua orang memandangnya dari kejauhan, merasa gugup.
Masalah. Bayangan hitam itu melirik ke arah banyak orang kuat dari kota Nanyuan yang berkumpul di sekitarnya. Dengan sedikit rasa jijik di alisnya, orang-orang dari istana Tuan Kota datang dengan sangat cepat muncul di kota Nanyuan. Begitu tersiar kabar tentang serangan Cheng, itu akan menjadi pukulan bagi reputasi masyarakat naga hitam. Penguasa kota Mo Yunkui dan banyak orang kuat telah mengepung bayangan pada saat ini. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan dingin, tetapi Qin Chen di samping tampak seperti orang luar. "Siapa Anda, Yang Mulia? Anda berani menerobos kota Nanyuan kami, membantai semua orang di Tanah Suci Taiyi secara terbuka, dan memenggal kepala Tuan Mo Tianli. Betapa beraninya Anda!" Namun, Mo Yun berteriak dengan dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Melalui transmisi dari bawahannya, dia sudah tahu bahwa seluruh Tanah Suci Taiyi telah sepenuhnya menjadi reruntuhan, dan bahkan penguasa suci Tanah Suci Taiyi belum menjadi reruntuhan, berhasil melarikan diri. Hal ini mengejutkan dan membuatnya marah. Perilaku buruk seperti ini tidak lagi bisa dikatakan melanggar hukum. Pertama, masyarakat tengkorak dan tulang, lalu Tanah Suci Taiyi. Jika terus seperti ini, kota Nanyuan mungkin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh alam semesta selatan dan tidak lagi bisa membiarkan siapapun meyakinkan. Apa? Tanah Suci Taiyi dihancurkan. Tuan Suci Mo Tianli juga terbunuh. Tanah Suci Taiyi adalah kekuatan utama di kota Nanyuan kita. Siapa yang bisa menghancurkannya secara diam-diam? Ledakan. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang yang hadir tercengang, dan keributan langsung mencapai langit. Berita ini sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya sedetik pun. Yang lebih sulit dipercaya adalah Penatua Gaolu, yang tampak lesu dan bergumam, "Tanah Suci Taiyi saya telah dihancurkan. Apakah Guru Suci telah meninggal? Berapa lama saya telah pergi? Tanah Suci Taiyi telah hilang." Menakjubkan. "Bibi, dia." Lorna memandang dengan sedih ke lokasi Tanah Suci Taiyi, dan air mata mengalir dari sudut matanya, tidak peduli bagaimana bibinya memperlakukannya. Ketika dia mendengar berita kematian bibinya, dia tetap diam, tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. "Oh, aku tidak menyangka ada ikan dari Tanah Suci Taiyi yang lolos dari jaring di sini." Bayangan hitam menangkap diskusi di sekitarnya, dan matanya langsung tertuju pada Penatua Kelu. Sebenarnya orang ini, berdasarkan ingatan Luo Xinyan, Sage Agung Yilong langsung mengenali asal-usul Gaolu. Matanya bersinar, dan tangannya yang besar tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Penatua Gaolu seperti kilat. Orang ini mengetahui rahasia Kaisar Mekong dan tidak bisa dibiarkan hidup. "Beraninya kamu mengambil tindakan." Mo Yun tampak kaget dan marah, hampir geram. Orang ini terlalu sombong. Dia berani mengambil tindakan di depan begitu banyak orang berkuasa di istana tuan kotanya. "Hentikan orang ini." Tapi Mo Yun meraung dan memimpin untuk bergerak. Boom! Telapak tangannya berubah menjadi langit dan menghalangi bayangan hitam. Di saat yang sama, orang kuat lain di sekitarnya juga mengambil tindakan dalam sekejap. Membunuh. Ledakan. Orang-orang yang datang mengikuti Mo Yunke semuanya adalah penyembah dan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari istana tuan kota, beberapa di antaranya berada di alam kaisar akhir. Pada saat ini, mereka semua menyerang bersama-sama, dan serangan dahsyat itu langsung berubah menjadi aliran air yang panjang keluar. Mungkin ada binatang aneh yang muncul di dalamnya, menutupi langit dan matahari. Atau mungkin ada sungai pisau yang mengalir deras tanpa henti. Atau bisa juga api yang menutupi langit dan menutupi bumi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju Raja Kera Yilong hampir seketika. Kamu baru saja mengerjakan pekerjaan rumahmu.
Sage Agung Yilong mencibir dan mengabaikan serangan semua orang yang hadir. Tangan besarnya seperti langit, langsung menutupi Kelu. Tidak Tuan Kota, selamatkan aku. Kailu tampak ngeri dan meraung putus asa. Dia berjuang keras. Mencoba melepaskan diri dari belenggu Sage Agung Yilong, tetapi tidak berhasil. Saksikan tangan besar Sage Agung Yilong menyelimutinya. Tidak. Tujuan orang ini adalah untuk menghancurkan. Sebelum dia meninggal, mata Gaolu membelalak putus asa, dan jiwanya meraung kesedihan dan kemarahan, mencoba menceritakan tujuan dari Sage Agung Yilong. Tapi di tengah jalan dengan letupan, seluruh tubuh Kelu musnah tanpa suara apapun, berubah menjadi abu dan menghilang. Bahkan tidak meninggalkan jejak jiwanya, hanya penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tahu Holy Lord sudah mati, kenapa dia repot-repot mengejar Narona? Tapi sekarang, sudah terlambat. Lancang, ledakan, ledakan, ledakan. Saat Sage Agung Yilong membalikkan tangannya dan menghancurkan daratan, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa Sage Agung Yilong. Hahaha, apakah kamu menggelitikku? Ledakan. Tubuh Sage Agung Yilong terguncang, dan dalam sekejap, kekuatan suci yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Kekuatan suci yang perkasa itu seperti sungai yang megah, menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling. Tidak peduli bagaimana Mo Yunkue dan yang lainnya menyerang. Mereka masih tidak bisa mendekatinya. Itu adalah Sage Agung Yilong. Pemimpin ketiga dari masyarakat naga hitam, Sage Panjang yang Agung. Bagaimana mungkin dia? Apakah perkumpulan naga hitam berencana menyerang kota Nanyuan? Melihat kemunculan Great Sage Yilong, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka dan merasa sangat ketakutan di dalam hati mereka. Masyarakat naga hitam, kekuatan gelap tertinggi di Laut Semesta Selatan, memiliki sejarah yang panjang. Presidennya adalah orang paling kuno dan berkuasa di Laut Semesta Selatan. Bahkan di lautan luas, dia dianggap sebagai tokoh top. Menurut perjanjian Laut Semesta Selatan, kekuatan seperti masyarakat naga hitam tidak dapat menyerang kota netral seperti kota Nanyuan secara sembarangan. Tapi sekarang, Sage Agung Yilong, itu kamu. Apakah kamu, masyarakat naga hitam, akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh kekuatan besar di Laut Alam Semesta Selatan dan menyerang kota Nanyuan kita? Di Laut Semesta Selatan yang luas ini, tidak banyak kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh kota Nanyuan. Dan masyarakat naga hitam adalah salah satunya. Mendengar ini, Sage Agung Yilong merasakan sakit kepala yang luar biasa. Aku khawatir aku akan dimarahi oleh kakak laki-lakiku ketika aku kembali kali ini. Lupakan, cepat lari. Masalah. Ledakan. Sage Agung Yilong terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung meraih Luona dengan tangannya yang besar. Selama dia menangkap Luona, dia akan langsung pergi dari sini, dan bahkan kota Nanyuan tidak akan berani menghentikannya. Melihat betapa Agung Yilong terus mengambil tindakan, Mo Yun terkejut dan marah, dan buru-buru mencoba menghentikannya, tapi sebelum dia bergerak, sebuah pesan tiba-tiba datang darinya. Mo Yun tertegun, dan buru-buru menghentikan serangannya, membiarkan Sage Yilong menangkap Luona, Saroye, dan Qin Chen. Agung di bawah telapak tangan besar, Luona dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan, sementara di kejauhan, Master Gedung Tianwei, Master Paviliun Wangmu, dan yang lainnya melebarkan mata. Alihkan masalah ke timur. Mereka melihat sekilas maksud dari rumah Tuan Kota. Mereka jelas ingin meneruskan konflik antara Yilong Daseng dan rumah Tuan Kota ke Qin Chen dan klan Komodo. Metode yang kejam.